Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan mengapa waktu pasti kiamat dirahasiakan oleh Allah Ta'ala karena kiamat merupakan perkara gaib. Agar kiamat masih tetap menjadi perkara yang gaib, maka Allah merahasiakan waktu pasti terjadinya kiamat. Seandainya waktu pasti kiamat itu diberitahu kepada makhluk, maka perkara tersebut tidaklah menjadi perkara yang gaib. Padahal ciri dari orang beriman yang membedakannya dengan orang kafir adalah beriman pada yang gaib. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 3 berbunyi, artinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Selanjutnya, alasan Allah merahasiakan waktu pasti kiamat adalah agar manusia tidak mengulur-ngulur waktu untuk beriman dan beramal saleh. Sebab jika manusia telah diberitahu kapan waktu kiamat terjadi, maka akan terjadi penundaan terhadap amal saleh dan akan terus bersantai dalam hidup jika ia tahu bahwa kiamat masih 100 tahun lagi datangnya. Kemudian jika seseorang mengetahui bahwa kiamat akan terjadi pekan depan, maka ia akan bertaubat dan beribadah lebih cepat karena ia tahu hidupnya akan berakhir singkat. Dari kecenderungan kedua sikap manusia inilah maka Allah merahasiakan waktu pasti terjadinya kiamat dari setiap makhluk. Karena tidak ada satupun yang mengetahui kapan kiamat itu akan terjadi, maka disarankan agar setiap umat Islam mampu mempersiapkan diri sebaik mungkin. Bukan justru menyibukkan diri untuk memprediksi kehadiran kiamat. Terbukti, beberapa fenomena orang-orang yang memprediksi kiamat yang pernah ada semuanya hanyalah isapan jempol semata. Dalam buku prediksi akhir zaman karya Muhammad Abduh Tuasikal dijelaskan, tanda-tanda bahwa kiamat sudah dekat terus bermunculan. Diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah di antara tanda semakin dekatnya kiamat. Karena dalam sebuah hadis, beliau sendiri mengatakan bahwa jarak antara pengutusan beliau dan datangnya kiamat adalah bagaikan jarak antara dua jari, yakni jari tengah dengan jari telunjuk. Hal ini juga dijabarkan oleh Ibnu Abbas yang mengatakan, diutusnya Nabi Muhammad adalah tanda-tanda kiamat. Tatkala malaikat Jibril melewati penduduk untuk diutus kepada Nabi, penduduk langit pun mengucap takbir dan mengatakan bahwa sebentar lagi akan terjadi kiamat. Jika pengutusan Rasulullah juga bagian dari pertanda bahwa kiamat itu sudah dekat, maka bagaimana bisa itu terjadi sedangkan sudah 1000 tahun lebih sejak Nabi diutus hingga kini namun kiamat belum terjadi? Maka dijelaskan bahwa pemaknaan kata dekat berdasarkan ilmu dan ketentuan Allah berbeda dengan apa yang dipahami manusia. Bisa jadi apa yang dekat bagi Allah, dianggap jauh oleh manusia. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Ma'arij ayat 67. Allah berfirman artinya, sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh. Sedangkan kami memandangnya dekat pasti terjadi. Maka kiamat bisa dikatakan dekat karena dilihat dari lamanya kehidupan sebelum umat Nabi Muhammad itu ada. Misalnya jika dianalogikan bahwa umur dunia ini sudah 50 tahun lamanya, maka dari usia itu dunia sudah berjalan selama 45 tahun. Artinya, sisa 5 tahun ini jika dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya jelas lebih sedikit. Dalam hal ini, Nabi pun menjelaskan dalam sebuah hadis, sesungguhnya ajal kalian umat Islam dengan datangnya hari kiamat jika dibandingkan dengan waktu yang ditempuh oleh umat-umat sebelum kalian bagaikan jarak antara salat asyar dengan waktu maghrib saat tenggelamnya matahari. Maka, umat Islam dalam hadis ini dikategorikan sebagai umat yang muncul pada waktu asyar. Sedangkan masa umat-umat terdahulu yang dimulai dari Nabi Adam antara waktu hidup pada masa rentang subuh hingga asyar. Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim bahwa kiamat sudahlah dekat dan di antara tanda kiamat pun sudah muncul. Di antaranya adalah terbelahnya bulan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, telah dekat datangnya kiamat dan telah terbelah bulan. Quran Surat Al-Qamar. Mengaku Nabi. Begitu pula ada tanda-tanda yang akan terus-menerus muncul dan bukan hanya sekali. Semacam ada orang-orang yang mengaku sebagai Nabi. Sebagaimana hal ini sudah muncul di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai Nabi. Begitu pula ajaran Ahmadiyah dari India, ajaran seorang wanita yang bernama Lia Aminuddin yang mengaku sebagai penyampai wahyu yang diberikan kepada anaknya yang diangkat sebagai Nabi. Dan akhir-akhir ini muncul pula aliran yang bernama Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang juga mempunyai rasul yang baru muncul tahun 2000. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai muncul dajjal-dajjal pendusta yang berjumlah sekitar 30 orang. Semuanya mengklaim bahwa dirinya adalah Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
telanjang. Begitu pula banyaknya wanita yang berpakaian namun hakikatnya telanjang karena pakaiannya yang tipis dan ketat. Itu juga merupakan tanda semakin dekatnya kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Satu, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Perzinaan begitu pula halnya dengan merebaknya perzinaan dan pornografi yang nampak saat ini, itu juga merupakan tanda semakin dekat hancurnya dunia. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah sedikitnya ilmu dan tersebarnya kebodohan, merebaknya perzinaan, wanita akan semakin banyak dan pria akan semakin sedikit, sampai-sampai salah seorang pria bisa menikahi 50 wanita karena kejahilan orang itu terhadap ilmu agama. Kiamat memang sudah dekat. Pertanyaannya, sudah siapkah kita menghadapi hari kiamat? Ini seperti yang disampaikan Nabi Muhammad pada umatnya. Suatu hari, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, kapan hari akhir akan datang? Nabi balik bertanya, apa yang sudah kau lakukan untuk menghadapinya? Sahabat menjawab, tidak ada kecuali aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan Rasul menjawab, kalau begitu, kelak kau akan berkumpul bersama yang kau cintai. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.